Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kitab Sahih Asratis Sa'ah, dan yang terakhir kita sudah membahas tentang Maqtalu Husain, terbunuhnya Husain, ya. Terbunuhnya Husain di Karbala. Dan masuk kepada pembahasan yang berikutnya adalah Zuhurul Qadariyah wal Murji'ah, munculnya atau nampaknya, terlihat dan semakin banyak kelompok Qadariyah dan Murji'ah. Nah, disebutkan di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW yang beliau mengabarkan tentang berbagai kejadian, bahkan termasuk menyebut beberapa aliran atau kelompok yang sesat di umat ini. Kelompok yang sesat yang menjadi besar di kalangan kaum muslimin, atau yang muncul di antara kaum muslimin, orang-orang yang termasuk dalam beberapa kelompok. Dan ternyata Rasulullah SAW sudah menyebutkan kelompok tersebut. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah dan sudah dibahas dalam kajian yang sebelumnya, yaitu tentang nampaknya atau munculnya kelompok Syiah dan yang melawan Syiah, yaitu kelompok Nawasib. Dan yang pada saat itu kelompok Nawasib ini adalah kelompok kaum Khawarij. Mereka sudah muncul di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan bahkan sebelumnya. Sebelum Ali sudah muncul tanda-tandanya kelompok Khawarij. Nah, Nawasib ini muncul di zaman Ali, yang intinya bahwa mereka ini membenci Ali bin Abi Thalib, berhadapan dan berlawanan dengan kelompok kaum Syiah. Ini kaum Syiah. Nah, yang disebutkan Rasulullah SAW juga adalah kelompok Qadariyah dan Murji'ah. Siapa Qadariyah? Siapa yang dimaksudkan dengan Qadariyah? Mereka yang disebut dengan Qadariyah ada dua kelompok besar. Dua kelompok besar yang disebut dengan Qadariyah. Qadariyatun Nufa, Qadariyah yang menafikan takdir, dan Qadariyah yang hulu dalam menetapkan takdir. Berlebihan dalam menetapkan, dan kelompok lain apa? Menafikan atau mengingkari adanya takdir. Kedua kelompok ini saling berseberangan, dan ahlu sunnah berada di dalam pertengahan dalam masalah takdir. Demikian juga kalangan Murji'ah. Nah, siapakah Qadariyah yang dimaksudkan di dalam hadis yang dinukil dari Rasulullah SAW? Karena Qadariyah ada dua kelompok ini. Qadariyah yang menafikan takdir, dan inilah yang dimaksudkan di dalam hadis Rasulullah SAW dengan Qadariyah. Ini dengan apa? Aliran Qadariyah, yaitu Qadariyah kelompok yang mengingkari adanya takdir. Mereka mengingkari adanya takdir. Dan kelompok yang kedua yang menetapkan, hulu dalam menetapkan takdir, yang disebut dengan kelompok Jabriyah. Ini kelompok Jabriyah. Nah, secara lebih rinci terbagi kelompok ini menjadi 4 bagian.
4 kelompok sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu' Fatawa. Demikian juga di dalam sebagian kitab beliau, di antaranya Risalah At-Tadmuriyah, beliau membagi kelompok-kelompok Qadariyah ini menjadi beberapa. Di antaranya ada yang disebut dengan kelompok musyrikiyah, kelompok kaum musyrikin, yang mereka juga kelompok yang sesat di dalam masalah takdir. Ada kelompok iblisiyah. Kelompok apa? Iblisiyah, yang pemahamannya mirip dengan pemahaman iblis di dalam masalah takdir. Dan berbagai kelompok yang lainnya juga demikian, terpecah menjadi beberapa kelompok. Nah, Murji'ah disebut dengan Murji'ah ini pun juga beberapa kelompok, tetapi mereka semuanya kelompok yang tidak yang mereka ini mengingkari adanya pertambahan dan pengurangan iman. Mereka mengatakan bahwa iman itu, ada yang mengatakan hanya ucapan saja. Iman itu hanyalah ucapan. Ini amal enggak termasuk iman. Mereka kelompok Qadariyah semuanya mengeluarkan amal dari iman. Meskipun mereka berselisih dengan hakikat keimanan. Ada yang mengatakan ucapan saja. Ada yang mengatakan bahwa iman itu adalah i'tiqad saja. Yang penting meyakini kebenaran, meskipun tidak mengamalkan atau tidak mengucapkan. Karena tidak termasuk bagian dari iman, kecuali adalah i'tiqad saja. Disebut iman, yang disebut dengan iman adalah i'tiqad, keyakinan. Selebihnya enggak termasuk dalam iman. Dan berbagai macam keyakinan. Sementara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah bahwa iman itu berupa ucapan, berupa keyakinan, dan amal perbuatan. Ini semuanya tercakup dalam iman, tercakup dalam apa yang disebut dengan iman. Nah, Murji'ah ini yang mengeluarkan amal, tidak memasukkan amal itu ke dalam iman. Meskipun ada yang mengatakan ucapan saja, iman itu adalah keyakinan saja. Ada yang mengatakan keyakinan sekaligus ucapan lisan, tetapi tidak memasukkan amal dalam iman. Ini semua Murji'ah mengatakan demikian, tidak memasukkan amal ke dalam iman. Nah, di sini dua kelompok ini disebutkan. Ternyata Rasulullah sudah menyebutkannya. Disebutkan yang pertama an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ummati." Ada dua kelompok dari umatku, la yaridanil haudha. Kedua kelompok ini tidak akan masuk ke dalam telagaku. Dua kelompok yang tidak masuk ke dalam telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yadkhulunal jannah. Dan mereka enggak akan masuk surga. Dan yang dimaksudkan dalam hadis-hadis Rasulullah tidak masuk surga bukan berarti dia ini sama sekali tidak masuk ke dalam surga. Artinya yang dimaksudkan tidak masuk surga, tidak masuk langsung ke dalam surga. Mesti harus melewati apa? Neraka. Artinya harus masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Ini dua kelompok yang disebutkan Rasulullah. Sehingga mereka ini, dua kelompok ini tidak masuk ke dalam telaga dan tidak bisa masuk surga, tidak bisa masuk langsung ke dalam surga, yaitu Al-Qadariyah wal Murji'ah. Al-Qadariyah wal Murji'ah, kelompok Qadariyah dan kelompok Murji'ah. Subhanallah. Jadi dua kelompok ini yang disebut oleh Rasulullah SAW. Disebut dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani
dan Syekh Al-Albani mensahihkannya di dalam silsilah Al-Ahaditsus Shahihah rahimahullahu taala. Jadi dua kelompok ini disebut namanya oleh Rasulullah. Bahkan namanya pun sudah disebut oleh Rasulullah. Kelompok Qadariyah. Meskipun Jabriyah juga disebut Qadariyah. Mereka sesat dalam masalah qadar. Tetapi mereka tidak menafikan takdir, tidak menafikan qadar, tetapi justru menetapkan. Jabriyah menetapkan takdir, tetapi mereka tersesat karena kebablasan dalam menetapkan takdir. Kelompok Qadariyah yang menafikan takdir seperti halnya kelompok Mu'tazilah. Mereka mengingkari adanya takdir. Tidak ada. Ini amalan itu kemudian dicatat sebelum terjadinya. Pencatatan itu hanya terjadi setelah manusia melakukannya, setelah terjadi peristiwa. Tetapi sebelumnya enggak. Ini mereka mengingkari pencatatan amal manusia. Ini sebelum terjadinya, yang artinya itu adalah penetapan takdir. Kaum Mu'tazilah mengingkarinya. Maka mereka di dalam masalah takdir, kaum Mu'tazilah adalah kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah yang menafikan. Bahkan yang hulu, yang ekstrim, Qadariyah ekstrim, itu sampai mengingkari ilmu Allah. Mengingkari ilmu Allah. Artinya bahwa Allah itu tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadinya. Mereka masih mengatakan ya Allah mengetahui rincian perbuatan makhluk, tetapi itu setelah terjadinya. Setelah apa? Setelah terjadi. Tetapi sebelum terjadi tidak ada. Mereka mengingkari ilmu Allah. Maka kelompok yang mengingkari ilmu Allah ini para ulama mengkafirkan. Karena itu dinukil dari sebagian ulama dan bahkan dari sahabat diantaranya Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Qadariyah itu kelompok yang sudah keluar dari Islam. Dan yang dimaksudkan adalah Hulatul Qadariyah, yaitu mereka yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ahlu Sunnah mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu bahkan sebelum terjadinya. Bahkan Allah sebelum terjadi sudah mencatat. Karena Allah sudah mengetahuinya. Itu semuanya ada dalam ilmu Allah, sudah diketahui oleh Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pena untuk mencatat semuanya. Ketika pena diciptakan oleh Allah, pertama kali tugas yang diperintahkan adalah mengatakan apa? Uktub, tulislah. Sang pena menjawab, ya Rabbi, madza aktub? Ya Allah, apa yang harus saya tulis? Kata Allah, uktub ma huwa kainun illa yaumil qiyamah. Tulislah apa yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Tulislah apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Maka mereka kemudian seluruh kejadian yang akan terjadi oleh pena sudah dicatat. Ini sudah kering catatannya, sehingga manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan catatannya sudah ada. Bukan karena dipaksa oleh Allah, tetapi karena Allah Maha mengetahui, sehingga seluruh apa yang akan terjadi dicatat oleh Allah SWT. Jadi bukan dipaksa. Ini sehingga takdir bukanlah sama dengan namanya apa? Jabriyah atau pemaksaan. Nah, kelompok Jabriyah ketika mereka menyatakan bahwa Allah itu sudah menetapkan takdir, berarti manusia itu tidak bisa memilih sendiri perbuatannya. Tidak ada pilihan bagi manusia, yaitu sudah pilihan Allah. Jadi manusia kafir, munafik, mukmin, fasik, ahlul maksiat, itu semuanya sudah disetting oleh Allah. Ini artinya manusia tinggal apa? Tinggal melakoni, tinggal menjalani saja. Sehingga dia itu ketika sudah ditetapkan maksiat, dia tidak bisa keluar dari maksiat. Ini saya sudah tidak mampu lagi. Nah, itulah yang dikatakan oleh kelompok apa? Jabriyah. Sehingga kelompok Jabriyah mereka tidaklah mencela orang yang berbuat maksiat.
Bahkan orang kafir nggak dicela oleh kelompok apa? Oleh kaum Jabriyah, kaum Jabriyah yang menganggap bahwa karena manusia sudah ditakdirkan, berarti manusia itu tidak punya pilihan. Dia tidak bisa memilih untuk mau mukmin atau mau kafir, itu semuanya pilihan dari Allah. Jika demikian halnya, maka sebenarnya manusia yang berbuat maksiat, mereka terpaksa, mereka hanya menjalani sekedar apa? Menjalani apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya seperti wayang lah. Wayang tidak bisa menghindari apa? Lakonnya. Kalau sudah ditetapkan lakonnya, misalkan siapa itu? Bedorokolo ya. Yang lain bedorokolo. Pokoknya yang jahat-jahat itu apa? Yang suka wayang kayaknya sudah nggak ada yang suka wayang ini. Ya, apa namanya? Pokoknya wayang yang apa? Yang perannya perang jahat. Ya, yang perannya apa? Drokok ya, drokok ya. Ini. Yang perannya jahat. Perannya yang berperan jahat ini tidak akan bisa keluar dari perannya. Memang dia harus seperti itu. Iblis misalkan. Iblis itu memang sudah disetting oleh Allah. Jadi iblis melakukan perbuatannya, pengingkarannya, tidak mau bersujud kepada Adam, itu semuanya sudah settingan Allah gampangannya. Ini kalau seandainya dia dibahasakan dengan bahasa sekarang ini sudah ditata. Allah sudah menatanya. Oh, nanti iblis itu harus begini. Adam mesti akan begini. Sehingga tidak bisa menghindar. Padahal di dalam keyakinan Ahlussunnah bahwa manusia, jin, iblis, semua termasuk Fir'aun dan yang lainnya, mereka oleh Allah diberikan pilihan. Mereka diberikan pilihan, artinya bebas. Seorang mau kafir, mau mukmin, mau maksiat, mau taat, semuanya itu diberikan kepada manusia untuk memilih. Mereka bebas memilih. Hanya saja Allah mengetahui pilihan manusia sebelum manusia itu diciptakan. Karena saking tingginya, saking dalamnya, lengkap dan sempurnanya ilmu Allah, sehingga Allah Maha mengetahui sesuatu sebelum terjadinya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala memaksakan apa yang ditakdirkan itu kepada manusia, tetapi Allah mengetahui yang ini nanti akan kafir, yang ini akan muslim, yang ini akan taat, yang ini akan maksiat. Masing-masing memilih sesuai dengan pilihannya, seleranya manusia. Tetapi karena Allah mengetahui dan bahkan hingga pengetahuan Allah itu dicatat oleh Allah, maka seakan-akan manusia dipaksa. Padahal tidak sebenarnya. Dan sesungguhnya apa? Tidak dipaksa. Nah, seperti ketika saya misalkan sebagai seorang guru, saya punya beberapa murid. Saya sudah mengajar murid-murid itu sejak SD kelas 1 sampai kelas 6. Nah ini, saya wali kelasnya misalkan ya. Dan mengetahui kemampuan masing-masing anak dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Nah ini, saya mengikutinya. Perkembangan anak tersebut. Nah ini, jangankan sampai kelas dari 1 sampai kelas 6, cukup 1 tahun saja ini bisa diketahui perjalanan seorang apa? Seorang murid. Apalagi di sini sudah berjalan 1 sampai kelas 6, ini sudah diketahui kemampuannya segini. Paling-paling nanti anak ini kemampuannya ujian akhir itu ya segini. Yang ini yang cerdas, yang ini yang pintar, ini rankingnya kira-kira hampir apa? Tidak jauh beda. Ini ranking 1, mungkin kadang yang ini semester berikutnya ranking 2, nanti kejar-kejaran dengan ranking 1, 2, 3 ini kejar-mengejar. Misalkan. Ini yang mungkin nggak bisa dipastikan oleh guru. Tapi kemungkinan besar fulan yang jadi akan apa? Jadi ranking 1. Ini ranking 2, ini ranking 3. Nah, yang fulan yang terakhir ini paling ranking 40. Ini kalau kelasnya 40-an. Ini yang ini ranking sekian. Kemungkinan ini pertengahan.
ketika sang guru itu mengetahui atau memperkirakan dengan pengetahuan sang guru apa yang sudah diketahui oleh sang guru selama 6 tahun, maka sang guru bisa memprediksi ujian akhir anak ini bakal demikian. Ketika tidak jauh meleset dari apa yang dikatakan oleh sang guru, nilainya ditetapkan atau disebutkan nilainya anak ini paling sekian. Ketika di akhir selesai ujian, gurunya tadi sudah memperkirakan, sudah mencatat 90, ini 100, ini sekian. Ini paling nilainya 50-an. Ketika selesai ujian kok pas dengan yang diperkirakan oleh sang guru, apakah kira-kira kemudian muridnya mengatakan, loh, kenapa kok nilai saya 50? Ini sudah ada apa? Itu perkiraan. Wah, ini. Apakah kemudian sang murid mengatakan, wah, ini guru saya ini berarti memaksa saya untuk nilainya apa? 50. Ini. Padahal saya belum mengerjakan. Maka sang gurunya mengatakan, saya cuma memperkirakan saja. Kamu paling nilainya atau si fulan ini nilainya sekian. Bukanlah berarti sang guru memaksa si anak yang kemampuannya ini paling terakhir. Yang satu karena malas, satunya karena apa? Karena memang kemampuannya. Nah, bisa jadi sang guru itu perkiraannya sangat tepat. Sangat mendekati. Kenapa? Karena selama ini sudah mengetahui. Itu baru guru, baru seorang apa? Guru. Tetapi Allah lebih, bahkan Allah yang menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia. Dan Allah yang Maha Tahu bahkan sampai akhir kehidupan atau akhir hayatnya. Selama sekian puluh tahun ini nanti akan jadi apa? Kafir, orang itu mati dalam keadaan musyrik dan seterusnya. Maka Allah Maha mengetahuinya. Ini keyakinan Ahlussunnah bahwa ketika Allah itu sudah menetapkan takdir, maka Allah sesungguhnya tidaklah memaksakan, tetapi karena ilmu Allah. Maka perhatikan, kita Ahlussunnah harus memperhatikan atau harus meyakini bahwa takdir Allah, bahwa Allah itu telah mencatat bahkan takdir. Tapi bukan berarti Allah memaksakannya. Tapi takdir Allah itu dilatar belakangi karena apa? Ilmu. Kalau kita ini sudah memulai dengan ilmunya Allah, maka takdir itu akan mudah kita pahami. Tapi kalau seseorang itu masih belum paham dengan apa? Ilmu Allah, ini saking jauhnya dalamnya ilmu Allah, hingga Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Kalau ini masih belum difahami, maka orang itu akan salah dalam memahami takdir. Orang itu bakal apa? Bisa dipastikan salah dalam memahami takdir. Karena inti takdir itu ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sangat jauh berbeda dengan ilmu manusia, akhlaknya. Nah ini yang berkaitan dengan kaum Qadariyah dan Murji'ah. Hadis yang kedua disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Ini dinukil dari Rasulullah dari beberapa jalan. Sebagian ada yang lemah, tapi saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Sehingga hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam As-Sunnah beliau. Beliau mengatakan Qadariyah itu majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka itu ada kelompok orang yang sakit, di antara mereka ada yang sakit. Kelompok siapa ini? Kelompok Qadariyah. Kalau ada orang Qadariyah mengingkari takdir atau kelompok Qadariyah yang juga Jabriyah dan seterusnya. Meskipun yang paling masuk dalam kategori Qadariyah adalah yang menafikan. Ini yang dimaksudkan Rasulullah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kalau mereka sakit, jangan kalian jenguk.
Masya Allah. Ini ahlul bid'ah ini salah satu yang diperintahkan atau dipesankan Rasulullah. Kalau sakit, maka jika ada di antara mereka, dan kita tahu pemahaman mereka adalah apa? Qadariyah, mengingkari takdir, enggak usah dijenguk. Jangan kalian jenguk. Wa in matu, kalau mati, fala tashhaduhum. Jangan kalian hadiri. Nah ini mulai dari kematian sampai dikuburkan sudah enggak usah datang. Masya Allah. Jadi yang memerintahkan ini adalah siapa? Rasulullah. Rasulullah yang memerintahkan untuk menghajar, memboikot kelompok yang sesat. Kelompok terutama yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu kelompok Qadariyah. Kelompok yang menafikan, mengingkari takdir. Maka ini pesannya Rasulullah, sehingga tidaklah salah dan bukan ekstrim. Wah, ini ekstrim ini, kelompoknya nggak mau mengunjungi apa? Menjenguk orang sakit, karena bukan kelompoknya. Pas ketika hadir, ketika mati kok nggak diantar, nggak ada salafiyin yang mengantar jenazahnya orang yang pemahamannya berbeda dengan mereka. Berbeda dengan mereka. Subhanallah. Nah ini yang difitnahkan kepada kaum muslimin atau ke ahlu sunnah wal jamaah atau salafiyin, sehingga mereka dikatakan kelompok ekstrim. Sudah tidak mau kecuali kelompoknya. Meskipun Rasulullah SAW menyebutkan kelompok Qadariyah ini, maka ahlu sunnah tidaklah kemudian serta-merta memahami bahwa hadis Rasulullah ini kemudian langsung diterapkan. Tetapi bahwa orang yang dimaksudkan tidak dijenguk, tidak diantar jenazahnya, ini adalah Qadariyah ataukah orang-orang yang sudah menjadi tokoh dan keyakinan mereka ini sudah mengakar. Tetapi orang awam masih apa? Masih ahlu sunnah memahami bahwasanya mereka ini tidak sama hukumnya seperti tokohnya, tokoh kesesatan ini tidak sama. Adapun yang menjadi tokoh, maka ini yang diterapkan. Nah, mereka ini enggak dijenguk, tidak tidak disolati, bahkan sebagian disebutkan tidak dijenguk, tidak diantar jenazahnya atau tidak disaksikan. Termasuk tidak disaksikan adalah tidak disolati. Jenazahnya enggak disolati. Subhanallah. Sampai mereka apa? Mati enggak didatangi oleh Rasulullah SAW. Pesankan Rasulullah, kalau mereka mati jangan kalian saksikan. Enggak usah hadir, enggak usah datang untuk bertakziah. Bertakziah. Subhanallah. Ini hukum kaum majusinya umat ini. Kenapa disebut majusi? Kenapa Qadariyah disebut majusi? Karena mereka sesungguhnya keyakinannya mirip dengan majusi. Apa sih keyakinan majusi? Majusi itu menyatakan bahwa perbuatan manusia itu manusia sendiri yang menciptakan. Manusia sendiri yang menciptakan. Artinya ada yang menciptakan kebaikan, ada yang menciptakan keburukan. Berbeda. Allah itu tidak menciptakan keburukan. Allah tidak kuasa untuk apa? Tidak menguasai keburukan. Tidak menguasai manusia dan tidak menciptakan keburukan pada manusia. Sehingga Allah tidak mampu. Subhanallah. Nah, inilah yang menjadi pemahaman kaum Qadariyah. Subhanallah. Dan ini yang disebutkan, dan insyaallah kita akan masih membahas tentang aliran munculnya kelompok Qadariyah, dan ini di dalam sabda Rasulullah SAW. Ini dalam beberapa hadis yang akan disebutkan dalam pembahasan yang akan datang biidznillah taala. Baik, sampai di sini kita akhiri. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak ada? Apakah sifat itu makhluk? Misalkan hasad. Ya. Apakah sifat hasad itu ciptaan Allah? Ya. Semua perbuatan sifat manusia
makhluk dan sifat makhluk diciptakan oleh Allah. Apa maksudnya diciptakan? Manusia itu oleh Allah diciptakan dengan keinginan, dengan kebebasan memilih. Paham sih? Ya? Dan hasad ataukah sifat-sifat manusia yang lainnya, semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat baik, perbuatan buruk, itu semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dikatakan itu ciptaan Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia ada keinginan. Manusia itu diciptakan dengan punya apa? Punya keinginan. Punya keinginan dalam hatinya dan punya pilihan. Punya apa? Punya pilihan. Manusia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing manusia punya pilihan. Itu ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah. Iradah, kudrah dan apa? Iradah. Ada kemampuan, manusia itu ada kemampuannya, diciptakan oleh Allah dengan kemampuan, termasuk kemampuan memilih. Dan iradah, ada keinginan baik ataukah keinginan apa? Buruk. Ya, ini diberikan kebebasan oleh Allah SWT. Dan dengan kebebasan itulah manusia itu mempunyai berbagai macam sifat, baik sifat baik ataupun sifat apa? Yang buruk, termasuk hasad, dengki, iri, ya kan? Kemudian benci, suka, cinta, ini dan sebagainya. Itu bisa seseorang itu memilih atau bisa apa? Bisa mengatur dalam dirinya. Ini, Masya Allah. Jadi ini semuanya ciptaan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbuatan manusia itu juga adalah apa? Makhluk. Bahkan yang diciptakan atau dibikin oleh manusia, maka itu sesungguhnya ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Nah, ini berarti kendaraan itu ciptaan Allah. Iya. Loh, tapi kan bikin yang bikin manusia. Tetapi manusia oleh Allah diberi apa? Akal. Diberi akal. Dan itu adalah hasil dari akal dan Allah Maha tahu. Manusia nanti punya pikiran demikian. Diberikan oleh Allah kemampuan dan ilham itu oleh Allah. Insting. Jadi insting itu ciptaan Allah SWT. Hewan, binatang, bagaimana dia bisa melakukan perbuatannya? Binatang, ya ini, tidak ada yang ngajari seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya ini. Anjing bisa menggonggong sejak kecil. Ya. Ya ini. Kemudian manusia sejak kecil, bayi lahir, ada yang ngajari untuk menetek ke ibunya? Tidak ada yang mengajari, iya kan? Tetapi bayi lahir sudah langsung bisa apa? Menyusui. Itu insting. Itu perbuatan manusia. Ini ada perbuatan manusia yang merupakan insting. Ini termasuk diantaranya manusia diberi insting untuk berpikir, untuk memilih. Ini memilih dari perbuatannya. Ini mempertahankan kehidupannya. Ini adalah sesuatu yang sudah Allah ciptakan dalam diri manusia. Jadi manusia itu bisa memilih apa yang akan diperbuat. Ada memang perbuatan yang tidak termasuk dalam ranah keinginan manusia atau di luar kendali manusia. Seperti halnya detak jantung. Manusia tidak bisa mengatur, saya pengen detak jantung saya sekian. Ini istirahat, berhenti dan sebagainya. Tidak bisa. Manusia detak jantungnya dan kemudian jalannya darah di dalam tubuhnya itu nggak bisa diatur, tidak bisa tidak bisa dikendalikan oleh manusia, itu di luar kendali. Tetapi perbuatan manusia yang terkait dengan keinginan, pilihan, maka ini semuanya itu juga disandarkan kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan keinginan manusia, Allah yang menciptakan iradah dan kemampuan kepada manusia, kemampuan untuk memilih. Baik, mungkin demikian. Ya. Ya. Bisikan biasanya pasangan kita bermaksiat. Ya. Maksiat ini adalah apa yang sudah Allah tahu dan apa yang sudah Allah tadi. Saya ditakdirkan. Tapi dia dengan berbeda itu artinya seolah-olah seperti itu ini kehendak
Ya. Ya. Seperti yang saya contohkan tadi, seorang guru dengan apa? Muridnya. Ketika sang murid itu malas-malasan dan sang guru itu sudah menganjurkan, sudah mengatakan kamu jangan malas, jangan dan seterusnya. Tapi ternyata sang murid ini tetap malas. Kira-kira yang disalahkan ketika ujiannya itu jeblok, ini murid atau gurunya? Ketika sang guru menetapkan nilai berdasarkan memang hasil ujiannya, ini. Tetapi sang guru sudah mengingatkan, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Ini lakukan, diperintahkan oleh sang guru, kamu harus demikian, jangan malas, kamu harus mengerjakan PR, harus ini dan seterusnya. Ternyata sang murid ini, ketika malas, ketika dia itu tidak mengerjakan PR, ketika kemudian ujian nilainya jeblok, ketika sudah ditetapkan oleh sang guru nilai ujiannya sekian, kira-kira dipaksa nggak oleh sang guru ini? Enggak. Gampangannya kalau kita pengen memahami takdir, maka seperti itulah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah mengingatkan, mengutus para nabi dan rasul untuk mengingatkan kepada manusia. Jangan demikian, jangan berbuat demikian. Lakukanlah, kalian harus melakukan demikian. Kalau kalian pengen surga, maka akan diberikan demikian. Ini sudah disampaikan. Ini sudah disampaikan. Dan manusia diberikan pilihan. Manusia diberikan apa? Pilihan. Nah, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah mengetahui. Sebagaimana sang guru sudah bisa memprediksi. Prediksi saja. Kalau Allah sudah mengetahui, karena saking dalamnya ilmu Allah. Ilmu sang guru itu juga ketika memperkirakan nilai sang murid, itu juga dengan ilmunya guru, tetapi ilmu yang terbatas. Ilmu yang berdasarkan perkiraan. Oh, ini anak ini memang sifatnya, karakternya malas. Ini karakternya semangat. Tapi yang semangat pun ada, yang satu ini memang cerdas. Diberikan oleh Allah kemampuan apa? Kecerdasan. Yang satu ini memang dia sudah berusaha, tapi memang otaknya, kemampuannya juga apa? Terbatas. Ini nilainya sekian, yang ini nilainya sekian, yang ini malas-malasan. Sebenarnya sang guru bisa menilai, sebenarnya anak ini pintar, anak ini cerdas, tetapi punya sifat malas. Maka akan berbeda nilainya. Nilainya orang ini sekian, sama-sama misalkan nilainya 50, tapi yang satu karena malas, satunya karena apa? Kemampuannya. Dia sebenarnya sudah semangat, tapi malas. Tetapi apa? Tetapi nilainya memang demikian kemampuannya. Dan itulah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah diketahui semuanya. Ya ini. Paham sini? Untuk memahamkan kepada apa? Kepada misalkan ngajar, maka berikanlah contoh seperti apa yang tadi disebutkan. Ini contoh yang tadi disebutkan, yaitu apa? Tentang seorang guru yang mengetahui karakter muridnya, atau contoh yang lainnya seperti seseorang yang membuat program ataukah sesuatu rencana yang itu sudah bisa teratur. Kalau seandainya sesuai dengan aturan ini, maka akan demikian. Dan dia bisa memperkirakan nanti akan demikian dan demikian. Perkiraan itu sekedar perkiraan manusia, tetapi Allah bukan lagi perkiraan, tapi sebuah apa? Kepastian, karena ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikian yang bisa kita contohkan atau kita bisa ajarkan ketika menjelaskan masalah takdir, agar lebih mudah mudah dipahami. Ini mudah dipahami. Jadi bukan memaksa, bukan dipaksa manusia. Ketika berbuat kemaksiatan itu tidak ada paksaan dari Allah. Itu karena berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Ini Allah tidak menzalimi hambanya, tetapi mereka sendirilah yang berbuat apa? Kezaliman. Ini mungkin demikian. Masih ada? Yang sebenarnya masalah takdir ini perlu dibahas. Sudah belum dibahas ini masalah takdir? Belum pernah dibahas? Sudah kayaknya ya? Insya Allah mungkin
sekedar apa? Sekedar masalah takdir yang disinggung, tetapi sebenarnya masalah takdir ini perlu pembahasan yang lebih khusus. Perlu pembahasan yang lebih khusus agar semakin gamblang dan jelas. Ini yang perlu mungkin diajarkan. Ini perlu adanya daurah akidah. Daurah apa? Akidah termasuk yang berkaitan secara khusus dengan takdir. Nah ini takdir apa? Takdir yang baik ataukah yang buruk, maka ini perlu dibikin acara apa? Daurah akidah yang isinya menjelaskan tentang masalah apa? Takdir. Nah, ini agar bisa dipahami dengan pemahaman yang sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah. Jika tidak, maka ini salah satu penyebab kesesatan yang lain. Sesat dalam masalah takdir ini akan merembet kepada permasalahan yang banyak sekali. Kesesatan cabang dari kesesatan apa? Asal dari kesesatan yaitu qadariyah. Maka yang lainnya akan melahirkan berbagai kesesatan. Kalau ini asalnya ini sudah sesat, maka cabangnya juga akan apa? Tersesat jauh. Nah, ini. Makanya ini harus didudukkan permasalahan takdir ini. Karena banyak kaum muslimin mereka tidak paham dengan namanya takdir. Ada yang masuk dalam ke ajaran Jabriyah, ya ini, dan banyak di antara kaum muslimin khususnya di negeri kita ini yang karena memang dari turun temurun ataukah dari sang guru dan seterusnya ke atas itu memang sudah pemahamannya kelompok Murji'ah. Karena Murji'ah itu beriringan dengan kelompok Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah itu kebanyakan mereka itu dalam hal takdir lebih mengarah ke arah apa? Murji'ah atau Jabriyah. Kelompok Mu'tazilah, kelompok yang menekankan apa? Akal. Nah ini, mereka ini kelompok yang disebut dengan kelompok rasionalis, kelompok rasional yang menekankan kepada rasio atau otak akal manusia, sehingga mereka mengakali seluruh pemahaman agama ini. Mereka harus sesuaikan dengan akal, tetapi mereka terjatuh ke dalam kesalahan ketika mereka salah dalam memahami ilmu Allah. Ini dalam memahami apa? Ilmu Allah dan dalam memahami takdir, maka muncullah kesesatan cabang dari kesesatan asal, yaitu masalah dalam hal takdir, mengingkari takdir. Ini bahayanya. Ini sampai-sampai Rasulullah menyebutkan kelompok Qadariyah ini. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang. Baik. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.